Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Nur Arifin, panggilan Alif, NPM 7212132212. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen dari Universitas Wiraraja Madura. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi training teaching coaching atau pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada mata kuliah sumber daya manusia. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral jabatan melalui pendidikan dan latihan. Selanjutnya yaitu ada pendidikan. Pendidikan yaitu peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan secara menyeluruh. Dan ada latihan. Latihan yaitu suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seseorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Selanjutnya yaitu ada tujuan pengembangan. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua meningkatkan efisiensi. Yang ketiga mengurangi kerusakan. Yang keempat menghindari atau mengurangi kecelakaan. Yang kelima meningkatkan pelayanan konsumen, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada prosedur pengembangan karyawan. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan, dan yang kedua penentuan sasaran, yang ketiga penetapan isi program, yang keempat identifikasi prinsip-prinsip belajar, yang kelima pelaksanaan program, dan yang keenam yaitu penilaian pelaksanaan program. Yang pertama yaitu ada penentuan kebutuhan. Penentuan kebutuhan ada 3 bagian. Yang pertama yaitu satuan organisasi yang mengelola sumber daya manusia. Yang kedua ada manajer berbagai satuan, dan yang ketiga yaitu pegawai yang bersangkutan. Dan adapun yang kedua ada penentuan sasaran. Yang pertama yaitu technical skill, yang kedua managerial skill, dan yang ketiga conceptual skill. Yang ketiga penentuan isi program, yaitu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu jam pertemuan, yang kedua metode, dan yang ketiga sistem evaluasinya. Kurikulum harus ditetapkan secara sistematis. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip belajar. Yang pertama partisipatif, yang kedua repetisi, yang ketiga relevansi, dan yang keempat umpan balik. Selanjutnya yaitu belajar pada program pelatihan dilakukan dengan menggunakan pendekatan andragogi. Prinsip pembelajaran andragogi yang pertama yaitu peserta didik mengerti dan menyetujui tujuan pendidikan dan latihan. Yang kedua, peserta didik memiliki kemampuan untuk belajar. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang bersahabat atau tidak formal. Yang keempat, penataan ruang yang menyenangkan. Yang kelima, peserta didik berperan serta dalam penyelenggaraan latihan dan pendidikan. Yang keenam, menggunakan pengalaman peserta didik sebagai bahan belajar. Yang ketujuh, menggunakan metode yang bervariasi. Selanjutnya yaitu ada pelaksanaan program. Metode pelaksanaan program yaitu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu on the job, yang kedua vestibul, dan yang ketiga magang, dan yang keempat yaitu ada classroom methods. Selanjutnya yaitu ada penilaian pelaksanaan program. Yang pertama ada prestasi kerja karyawan meningkat, yang kedua yaitu kedisiplinan meningkat, dan yang ketiga absensi rendah. Selanjutnya yaitu ada tingkat kerusakan produksi alat dan mesin rendah. Yang kelima tingkat kecelakaan rendah. Yang keenam tingkat pemborosan bahan baku atau tenaga dan waktu rendah. Selanjutnya yaitu tingkat kerjasama karyawan meningkat, dan lain-lain. Mungkin cuma itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.